warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari Baik, ini? Bu Guru. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ariyah ya. Ya. Jadi ariyah itu pinjam meminjam. Ya. Dalam bahasa Arab, ariyah itu artinya pinjam. Sedangkan menurut istilah, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Jadi kalau pinjam meminjam itu kita dibolehkan mengambil manfaatnya tanpa merubah benda tersebut. Jadi tidak boleh dirusakkan. Nah, menurut pandangan ulama fikih terhadap ariyah atau pinjam meminjam itu berbeda pendapat. Contohnya menurut ulama fikih Hanafiyah, pinjaman adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Jadi ariyah adalah membolehkan, bukan memberikan hak milik. Jadi tidak boleh dimiliki. Nah, hukum ariyah itu menurut kebiasaan atau al-urf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hakikat dan majazi. Secara hakikat, ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Sedangkan menurut majazi, ariyah adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Sebenarnya hukum ariyah itu sunnah, sebagaimana tolong menolong. Jadi saya bacakan dasar hukumnya. Ariyah itu terdapat pada surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi kita itu diperbolehkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Jika kita meminjamkan barang untuk berbuat maksiat itu tidak boleh. Jadi kita boleh meminjamkan sesuatu jika itu sudah mendesak. Jadi itu lebih baik. Berikut materinya itu tentang rukun dan syarat ariyah atau pinjam meminjam. Itu ada 4. Yang pertama, mu'ir, orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua, musta'ir, orang yang mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, mu'ar, barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat itu ziwat. Syaratnya mu'ir itu harus dianggap sah amal baiknya, memiliki manfaat barang yang dipinjamkan. Syarat musta'ir atau orang yang mendapatkan pinjaman itu telah ditentukan, maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari dua musta'ir yang tidak ditentukan. Yang ketiga itu mu'ar atau barang yang dipinjamkan itu harus bermanfaat bagi orang yang meminjam. Yang keempat itu kan siwat, dengan syarat suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan, seperti ungkapan aku pinjam barang ini kepadamu, ya. Nah, materi yang terakhir itu hikmah dari pinjam meminjam. Hikmah yang dapat diambil dalam menjalankan pinjam meminjam itu yang pertama, dilantangkan rezekinya bagi orang yang memberikan pinjaman. Seperti firman Allah yang berbunyi, barang siapa meminjami dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kalau kita meminjamkan kepada orang yang sangat membutuhkan, itu akan dilapangkan rezeki kita. Yang kedua, itu meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, diampuni dosa dan
dimasukkan ke dalam surganya. Dan yang keempat, mempererat tali silaturahim. Jadi kalau kita meminjamkan itu seharusnya dalam meminta atau mengambil barang tersebut dengan baik-baik agar tidak rusak hubungan tali silaturahim kita. Nah, contohnya kalau pinjam meminjam yang baik itu kita seperti begini. Ya, saya boleh pinjam buku ini ya. Nah, gitu. Jadi kita harus ada akad antara orang yang meminjam dan orang yang punya barang. Jadi barangnya itu juga harus bermanfaat, seperti contohnya ini buku. Jadi bisa dimanfaatkan secara baik, bukan untuk maksiat. Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Semoga pertemuan kali ini dapat membawa manfaat bagi kita. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.